Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Akoni dengan NIM 1514209 dari kelas 2C Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham, SPD MSI. Oke, langsung saja. Nomor 1. Bagaimana implikasi dari teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Jawaban saya yaitu, menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Oke, selanjutnya nomor 2, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Jawaban saya, adapun upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa bermasalah dalam proses pembelajaran yaitu 1. Melakukan pendekatan terhadap siswa. Yang kedua, pencarian data tentang masalah yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelas. Yang ketiga, melakukan konsultasi secara pribadi. Dengan diadakannya upaya seperti itu diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa. Selanjutnya nomor 3, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Jawaban saya, pendidik dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 definisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai pada siswa. Guru sebagai pengajar.
Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Selanjutnya, nomor 4. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Nah, jawaban saya, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang mengagungkan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya termasuk dalam kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh. Terima kasih, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.